Struktur kekuasaan di Iran terguncang dan peta politik kawasan Timur Tengah berubah usai kematian Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Amerika Serikat dan Israel. Serangan Amerika Serikat Israel itu menghentikan era kepemimpinan yang telah berlangsung hampir 4 dekade dan memaksa Republik Islam menghadapi ujian paling menentukan dalam sejarahnya. Sejumlah analis menilai kondisi awal menunjukkan konsolidasi kekuasaan yang semakin ketat, bukan tanda-tanda keruntuhan. Aparat keamanan segera memperketat pengawasan nasional karena otoritas menilai potensi gejolak dapat meningkat pasca kejadian. Di saat yang sama, eskalasi konflik di kawasan meluas hingga tekanan eksternal terhadap Iran semakin kuat dan kompleks. Aparat keamanan mengerahkan unit paramiliter secara nasional untuk mencegah kerusuhan. Pemerintah berupaya menunjukkan kendali di dalam negeri sembari meningkatkan tekanan militer di luar negeri. Langkah tersebut menunjukkan institusi negara tetap berfungsi sesuai mekanisme konstitusi. Ilmuwan politik Ali Alfoneh menyatakan kelangsungan rezim bergantung pada kemampuan mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut dinilai penting untuk memperoleh keringanan sanksi dan memperbaiki ekonomi nasional. Ia memperingatkan tekanan ekonomi dapat memicu kemarahan publik jika kondisi kesejahteraan tidak membaik. Tekanan sosial tersebut berpotensi melelahkan aparat keamanan apabila berlangsung berkepanjangan. Iran membalas serangan dengan meluncurkan rudal dan drone ke Israel serta target Amerika Serikat di kawasan. Serangan itu menghadapi kendala karena pertahanan udara Israel mampu meredam sebagian besar ancaman. Pemerintah kemudian memperluas tekanan ke kawasan Teluk karena ruang gerak terhadap Israel dan pasukan Amerika terbatas. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Oman, dan Bahrain terdampak ketegangan regional. Fasilitas bandara, pelabuhan, hotel, dan apartemen di sejumlah negara dilaporkan mengalami kerusakan. Strategi tersebut meningkatkan biaya politik dan keamanan kawasan terhadap operasi militer Amerika Serikat yang dikenal sebagai Operation Epic Fury yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Analis Gregory Brew dari Eurasia Group menilai kematian Khamenei tidak otomatis mengakhiri Republik Islam. Konstitusi Iran telah mengatur proses suksesi sehingga pemimpin tertinggi baru diperkirakan segera diumumkan. Ia memperkirakan tidak banyak perubahan dalam jangka pendek karena rezim mendorong kesinambungan dan persatuan. Identitas pemimpin baru akan menjadi petunjuk arah kebijakan Iran selanjutnya. Jika figur garis keras dari generasi lama terpilih, kebijakan keamanan berpotensi semakin diperketat karena negara merasa terkepung. Namun, unsur pragmatis di dalam struktur kekuasaan juga berpeluang memperkuat pengaruhnya. Sejumlah analis menilai pemimpin berikutnya kemungkinan tidak memiliki otoritas sebesar Khamenei. Kekuasaan diperkirakan bergeser ke dua pilar militer utama, yaitu Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, serta Angkatan Bersenjata Reguler Artes. Pengamat Kamran Bokhari menyebut dominasi ulama dalam struktur negara semakin memudar. Ia menilai struktur militer yang terbelah antara IRGC dan Artes dapat membentuk dinamika kekuasaan baru. Kondisi tersebut membuat rezim Iran tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Sebagian analis menduga Israel akan terus menekan infrastruktur nuklir militer dan ekonomi Iran untuk melemahkan negara tersebut.
Tekanan eksternal tersebut berpotensi mendorong keresahan di wilayah pinggiran dan di kalangan kelompok minoritas etnis. Situasi ini menempatkan Iran pada persimpangan sejarah karena stabilitas internal dan tekanan eksternal berlangsung bersamaan. Lantas, apakah Iran akan runtuh tanpa Khamenei? Atau justru rezimnya bertahan dengan wajah yang lebih militeristik? Jawaban atas pertanyaan itu akan sangat ditentukan oleh kemampuan elit baru menjaga stabilitas, memperbaiki ekonomi, dan meredakan ketegangan kawasan.